Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan solihah. Berjumpa kembali dengan Bu Erlita untuk belajar IPA pertemuan ketiga. Hari ini kita akan melanjutkan materi sistem reproduksi manusia. Yang akan kita bahas hari ini adalah macam reproduksi sel. Macam reproduksi sel itu ada 3. Ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, kemarin sudah banyak yang bertanya, Bu, apa perbedaan dari mitosis dan meiosis? Nah, gitu kan. Jadi kita hari ini akan membahas macam-macam reproduksi sel secara keseluruhan. Oke, sebelum kita membahas mitosis dan meiosis, kita akan membahas amitosis. Amitosis disebut juga sebagai pembelahan biner atau pembelahan langsung tanpa melalui fase pembelahan. Nah, jadi pembelahannya dimulai dari satu sel induk, kemudian materi inti melakukan pembelahan, akhirnya terpisah 2 materi inti selnya, kemudian pemisahan sitoplasma atau cairan sel dan menjadi 2 sel anakan. Sifatnya memiliki sama dengan sifat sel induk. Amitosis ini terjadi pada organisme sel tunggal atau monoseluler atau uniseluler. Contohnya adalah bakteri atau protozoa. Selanjutnya kita akan membahas mitosis. Mitosis merupakan pembelahan sel yang terjadi melalui fase-fase pembelahan. Jadi ada fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan mitosis ini terjadi pada proses pertumbuhan, penutupan luka atau restitusi, dan regenerasi sel. Terjadi pada sel tubuh atau sel somatis makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler. Kita manusia ini juga termasuk ke golongan makhluk hidup bersel banyak. Ya. Sifat dari sel anakan itu bersifat sama seperti sel induknya. Bersifat sama ya, 2 sel anak. Jadi fase pembelahan profase, metafase, anafase, dan telofase ini bisa kalian singkat PROMAT, dihafal ya, PROMAT. Sedangkan pembelahan secara meiosis ini merupakan pembelahan sel yang berlangsung 2 kali. Ini ada meiosis 1 dan meiosis 2. Merupakan pembelahan reduksi atau pengurangan jumlah kromosom pada kromosom sel anak yang dihasilkan. Terjadi pada pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Sifatnya adalah setengah dari sel induknya. Jadi kalau sel induknya memiliki 2 sifat, anakannya hanya memiliki 1 sifat atau setengahnya. Ini terjadi pada sel kelamin atau pembelahan sel gamet. Contohnya kemarin adalah spermatogenesis. Dalam reproduksi manusia yang terjadi secara generatif atau seksual itu melibatkan sel kelamin. Ini dibutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang diperoleh dari reproduksi sel secara meiosis. Nah, ini contoh dari pembelahan spermatogenesis. Oke, ini pembelahan spermatogenesis. Yang pertama ini diploid bersifat 2N, ini berkembang secara mitosis menjadi spermatosit primer. Ini masih bersifat 2N ya, berarti sifatnya masih sama dengan induknya. Kemudian akan membelah secara meiosis. Ini bersifat N, berarti setengahnya, kalau induknya bersifat 2N. Kemudian masing-masing akan membelah di meiosis kedua menjadi spermatid. Ini bersifat setengahnya juga. Demikian pembelajaran IPA pada hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Erlita materi macam reproduksi sel. Seperti biasa, tugas yang pertama adalah membuat jurnal refleksi. Kemudian yang kedua, tugasnya yaitu mencatat materi dan membuat diagram oogenesis. Kalian bisa melihat contohnya di Google atau di buku pelajaran IPA.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.